Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan tafsir surat ke-7 ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yudlilillahu fala hadiyalahu wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Man, orang yang yudlilillah, Allah sesatkan, fala hadiyalahu, maka tidak ada yang memberi petunjuk padanya. Wa yadharuhum, dan Allah akan membiarkan mereka fi, dalam tughyani, kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing. Apa maksud dari ayat ini? Ya'mahun artinya yatahayyarun, bingung. Ada yang mengatakan yataraddadun, warawiri. Ya'mahun taraddud fil amri minat tahayyur. Ammah, ya'mahun, diambil kata ammah, itu artinya warawiri dalam suatu perkara karena kebingungan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan terombang-ambing. Terombang-ambing seperti orang melaut ya. Qala Ibnu Jarir yaqulu ta'ala dzikruhu inna irada haula alladzina kadzdzabu bi ayatina at-tariki an-nazar fi hujajillah wal fikri fiha li idlalillah iyahum walau hadahumullah la'tabaru wa tadabbaru fa absaru rusydahum. Walakinna Allah adallahum fala yubsiruna rusydan fala yahtaduna sabilan. Artinya berpalingnya orang-orang alladzina kadzdzabu, yang mendustakan ayat-ayat kami, yang tidak mau menggunakan nalarnya, memperhatikan ayat-ayat Allah, karena Allah menyesatkan mereka. Seandainya Allah memberi hidayah pada mereka, niscaya mereka akan mengambil ibrah, berfikir, wa tadabbaru, dan merenungkan, maka mereka akan melihat titik terang. Akan tetapi Allah menyesatkan mereka, maka mereka tidak melihat ada rusydan, ya, tidak melihat titik cerah. Wala yahtaduna sabilan, dan mereka tidak mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Wa man adallahu, barang siapa yang Allah sesatkan padanya, barang siapa yang Allah sesatkan ani rasyad, dari yang benar, fala hadiyalahu, maka tidak ada yang memberi petunjuk. Walakinnallaha, akan tetapi Allah, yada'ahum, membiarkan mereka, fi tamadihim, dalam ketenggelaman mereka, fi kufrihim, dalam kekufuran. wa tamarrudihim, dan pemberontakan mereka,
fi syirkihim, dalam kemusyrikan, yataraddadun, maju mundur. Ya, ini nyerang siapa saja ya. Ayat ini nyerang semua orang. Dan ini tentu orangnya jarang yang mau memikirkan ayat. Umat Islam aja, jangankan orang kafir. Orang Islam aja, Quran mah dibaca tapi jarang dipikirkan. Jarang ada semangat untuk menggali isinya. Jarang. Ya, kebanyakan hanya dibaca-baca saja, dibaca, nggak ngerti maksudnya. Liyastaujibul ghaya allati kataballahu lahum min uqubati wa aliminakali, supaya mereka mengijabah, ya, memenuhi sasaran yang Allah kehendaki. Ya, jadi memang mereka sudah ditempatkan Allah sebagai orang yang mendapat hukuman. Kata Ibnu Katsir, arti dari ayat ini adalah man kutiba alaihi dhalala fa inna la yahdi ahad. Barang siapa yang dicatat oleh Allah sesat, maka tidak ada satupun yang memberi petunjuk. Ya, kalau orang sudah dicatat sesat, tidak akan ada yang memberi petunjuk. Nah, inilah kemauan Allah ya. Jadi kita nggak bisa menolaknya. Wala nadhara li nafsi fima nadhar fa inna la yajzi anhu syai'an. Walaupun dia ngelihat, walaupun dia belajar, tapi dia tidak tertarik untuk mengamalkannya. Nah, kalau kita memikirkan kata-kata ini nyerang semua orang ini. Ya. Kalau orang kafir udah jelas nggak mau belajar. Ini. Orang Islam jarang ada yang mau belajar, jarang ada yang tertarik mempelajari isi kitab sucinya. Jadi meskipun kata Ibnu Katsir, walaupun dia nazar, walaupun dia meneliti, membaca, tapi la yajzi anhu syai', tidak membuahkan apa-apa. Hanya sebatas baca, baca sebatas baca. Inilah yang juga senada dengan surat 5, surat Al-Maidah ayat 41. Surat 5 ayat 41. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang Allah inginkan mendapat ujian, maka kamu tidak berkuasa untuknya menolong. Nah, Rasulullah aja nggak bisa, apalagi kita. Ya, jadi kalau Allah sudah kehendaki seseorang itu sesat, jangankan kita, ya, ini dialamatkan kepada Rasulullah, engkau pun tidak kuasa untuk menolongnya. Begitu juga dalam surat Yunus, surat ke-10, ayat 101. Qulin zuru madza fis samawati wal ard. Katakan, unzuru, lihatlah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan apa yang terjadi pada kita. Hari-hari yang kita lewati itu semuanya nepak, ya, sesuai dengan hukum Allah. Wa ma tunil ayat, dan ayat-ayat tidak berarti. Wan nuzuru, peringatan-peringatan, an qaumil la yu'minun, bagi kaum yang tidak beriman. Oh, ya, meskipun ayatnya udah kata orang neglak, udah dijogrogin, tidak akan berarti apapun. Qala Muhammad Rashid Ridha, murid dari Muhammad Abdu, dalam tafsir Maraghi, ya. Rashid Ridha, tafsir Al-Maraghi. Tafsir Maraghi, tafsir Al-Mannar. Ya, muridnya mengatakan, inna isnadal idlal ila Allah Ta'ala laisa manau an ajbaru ad-dala ijbaran. Kata Muhammad Rashid Ridha, di sini Allah menyatakan barang siapa yang Allah sesatkan. Ya, ini bukan berarti Allah memaksa dia untuk sesat. Wa ajazahu biqadrati anil huda,
dan membuat mereka tidak mampu menemukan kebenaran, ya memang dalam masalah ini iskal ya. Ya istilahnya rumit. Siapa sebenarnya yang memberikan titik terang kepada seseorang supaya benar itu? Siapa? Apakah orang itu atau Allah? Ini menjadi perdebatan panjang. Ini masalah gaib ya. Apakah Allah yang memantiknya atau memang orang itu yang nggak mau? Fakana dolalahum itiraran la itiaran. Maka kesesatan mereka itirar itu keterpaksaan. Jadi karena Allah sudah menghendaki, apa memang mereka ikhtiar? Ikhtiarnya salah. Ikhtiar itu kan memilih. Ya. Memilih kan berarti ada yang baik, ada yang buruk. Memang dasarnya dia milih yang buruk. Atau memang dia tidak diberi kemampuan kemampuan lihat, punya mata nggak ngelihat, punya telinga nggak bisa dengar, tidak diberi kesempatan dengar kebaikan, tidak disempat melihat kebenaran. Nah ini di seputar ini masih menjadi hal yang misterius, ya, sehingga kajiannya panjang. Bal manau anau ma rasul kufra wa dalal. Bahkan yang benar adalah maknanya mereka membiasakan kekafiran, ya. Wa asrafu fihima hatta wasalu ila haddil amma. Dan mereka bersikap israf, melampaui batas pada dolal, pada kesesatan, sehingga tiba di satu titik mereka kebingungan. Wa faqidu bi amal ikhtiyariyah. Maka mereka kehilangan amal ikhtiyariyah, yudahaha minad dolal wal iman, yang bertentangan dengan petunjuk dan iman. Tapi saya kira banyak, jangankan orang kafir ya, orang Islam aja nggak resah. Banyak yang tidak resah. Dianggap apa yang mereka lakukan itu sudah pasti aman gitu. Dianggapnya aman. Ya, sehingga tentu saja banyak yang nggak ngaji. Tenang gitu. Menjadi muslim udah aja gitu. Seakan-akan surga sudah di tangan. Ya, dia tidak perlu ada perbaikan, tidak pernah bertanya-tanya apa yang saya lakukan ini salah apa benar ya, cocok apa enggak, sesuaikah? Nah, ini tidak pernah ada begitu. Ayat berikutnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Tentang apa? Nanya apa? Anis sa'ah, tentang saat. Saat apa? Saat itu bisa diartikan waktu, bagian dari waktu, sesaat gitu ya. Ada artinya sa'ah ini kiamat. Tentu kalau mereka bertanya tentang saat, artinya waktu, ya kayaknya nggak begitu heran. Nggak perlu ditanyain itu. Maka berarti sa'ah di sini adalah kiamat. Mereka bertanya tentang kiamat. Yang ditanyakan apa? Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Ya, karena pada rasul-rasul ini mengingatkan, awas nanti kiamat, kalian nasibnya begini dan begitu. Jadi mereka menentang, kalau memang bakal terjadi kapan, gitu kan? Kapan terjadinya? Qul, jawablah, katakan, innama, sesungguhnya ilmuha, pengetahuan tentang kiamat, inda Rabbi, hanyalah di sisi Tuhanku. Ya, jadi hanya Allah yang tahu.
Lalu la yujalliha liwaktiha, tidak ada yang mengetahuinya liwaktiha, bagi waktunya, tidak ada yang tahu waktu kiamat illahu, kecuali dia di sini larinya pada Allah ya. Hanya Allah saja yang tahu. Sehingga kita tidak boleh sok tahu, apalagi dikhutbahkan di jadwal tanggal sekian. Insya Allah nggak lama lagi, karena Imam Mahdi sudah datang. Kebetulan tetangga saya, karep dewek baik. Kebetulan tetangga saya, ketika dia menjadwalkan, sampai dengan tanggal tiba nggak terjadi, masih aman. Kalau Anda mau nakutin orang, jangan kiamat besar, kiamat kecil, kematian. Kematian itu penentu. Ya, kalau kita melewati kematian dengan mulus, kiamat segede apapun aman gitu loh. Ya kan? Kiamat segede apapun kalau kita mulus melampaui hidup ini dengan baik sampai di titik terakhir husnul khatimah, kesananya aman. Tuh. Jadi nggak usah terlalu takut, masih masih jauh, tapi yang kiamat kecil ini, kematian ini yang kita nggak pernah tahu. Karena makin hari kuota kita semakin berkurang. Kalau kiamat besar itu tanda-tandanya belum ada, yang besar mah. Contohnya, kalau udah deket tuh matahari akan terbit dari barat. Tuh, jumlah orang kaya meningkat drastis. Malah susah memberikan infak. Ya, karena orang miskinnya udah jarang. Orang kalau diinfak malah marah. Enak aja. Dikiranya saya miskin, saya kaya ini, tahu? Gitu kan. Kalau sekarang kan jumlahnya banyak kan, yang miskin kan banyak. Tapi nanti mendekati kiamat tuh yang diibaratkan penggembala kambing jalan-jalan di gedung tinggi. Penggembala kambing banyak yang mondar-mandir di gedung tinggi. Ini menandakan tingkat kekayaannya sudah sedemikian rupa. Sehingga mau infaknya susah. Nah itu udah deket kiamat tuh. Populasi perempuan meningkat drastis. Kalau sekarang masih 50-50 untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia masih 50-50. Maka kita tidak bisa menghindari keberadaan emak-emak. Keberadaan emak-emak. Khususnya untuk perolehan suara. Karena per kepala satu kan, nggak dibedakan jenis kelamin. Kalau dalam warisan kan laki 2, perempuan 1. Tapi kalau pemilu mah sama, satu kepala satu suara. Makanya harus diperhitungkan. Emak-emak di mana-mana rame aja, guyur aja, ya kan? Nggak bisa nolak kita kenyataan. Memang nyatanya jumlahnya segitu. Oh gimana lah? Sekarang aja kalau dilihat dari siswa pendidikan itu, siswa didik itu perempuan lebih banyak. Apa ya ini benar apa enggak? Dalam sensus ini salah jangan-jangan. Tapi buktinya di kelas itu banyak perempuan. Saya pikir itu agama, karena urusan agama kan yang lebih tersentuh perempuan kan. Karena rasa, agama itu kan rasa. Tapi ternyata di sekolah umum sama perempuan yang lebih banyak. Jangan-jangan sensusnya salah nih, kan? Jangan-jangan, atau yang disensus yang sudah dapat KTP. Tapi generasi yang belum, jauh lebih banyak perempuan. Sudah di kelas-kelas saja kelihatan. Kalau dulu banyak laki-laki, ya, tapi sekarang mengecil, bahkan sepertiga. Rata-rata di kelas saya itu sepertiga. Jadi kalau katakanlah 50 atau 30 lah,
laki-laki di bawah 10. Iya. Ini ternyata di sekolah umum juga sama. Maka itu, kalau arahnya itu pengen dapat banyak, supaya ini kan melanjutkan roda pendidikan, kan perlu banyak orang, perlu banyak siswa. Dengan banyak siswa, bosnya masuk banyak. Nah, Darul Hufat hanya nerima laki-laki ya sedikit. Wong udah kumpul aja banyakan perempuan, makanya saya bilang coba buka perempuan, banyak pasti. Yang diterima cuma laki-laki ya dikit. Orang campur aja dikit, bagaimana kalau cuma laki-laki? Itu saya sarankan kalau niatnya banyak, karena kalau nggak cukup donaturnya, maka pendidikan akan berhenti. Maras juga itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang tahu ya, la yujalliha, tidak terang terhadap kiamat waktunya kecuali dia. Jadi tidak ada yang terang, tidak ada yang jelas kapan waktunya kecuali Allah. Sakulat fis samawati wal ard. Berat di langit dan di bumi. Hanya kesannya begitu, berat. Jadi terjadi peristiwa yang berat. La ta'tikum, yang jelas berat ya. Kejadiannya sangat berat. Berat ini menurut siapa? Menurut Allah atau menurut kita? Ini Allah yang ngomong. Allah yang bicara. Berat. Nah, berarti kan dahsyat ya. La ta'tikum illa baghtah. Tidak datang kepadamu kecuali mendadak. Namanya mendadak ya nggak diberitahu lah. Kapan? Supaya saya siap. Ya namanya bukan mendadak kalau diberitahu. Mendadak. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, ka'annaka, seakan-akan kamu hafiyun anha, memahaminya. Seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Seakan-akan kamu ahli kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Jadi ada orang yang nanti yang bertanya pada Rasulullah, kiamat itu kapan? Kenapa kamu tanya kapan gitu? Kenapa gitu loh? Lalu Rasulullah bertanya kembali, kalau memang diberitahu, apa yang kamu sudah siapkan? Kalau memang diberitahu, apa yang kamu sudah siapkan? Itu yang penting. Emang kamu mau siap-siap? Nanya kapan-kapan tuh? Yang penting itu persiapan kita itu apa? Walakin innama ilmuha indallah, ditegaskan lagi sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu di sisi Allah. Walakin akan tetapi aktsaran nas, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Apa tafsir dari ayat ini? Qala Sa'di, yaqulu ta'ala li Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, siapa yang bertanya? Al-mukadzibuna, orang yang mendustakanmu. Jadi suasananya sudah enggak enak. Nanyanya ini nanya bukan mau tahu. Ya, tapi nanyanya ini ngeyel. Bikin susah gitu loh. Coba kalau memang Anda cerita kapan coba? Pengen jajal yo? Tuh, itu ngeyel, bukan tanya pengen tahu, bukan. Nguji. Muta'annitun, orang-orang yang durhaka. Anisa'ati ayyana mursaha, tentang kiamat, kapan terjadinya. Alladzi taji'u bihi wa masya wa mata tahilu bil khalq, dan kapan akan terjadi. Qul innama ilmuha inda rabbi innahu ta'ala al-mukhtas bi ilmiha. Artinya Allah yang khusus mengetahuinya. Lalu jalliha liwaktiha. Allah tidak menzahirkan, Allah tidak menampakkan kapan waktunya
allati qadara an taquma fi ilahu, kecuali dia. Ya, jadi sama sekali kiamat ini dirahasiakan. Apakah kiamat ini bisa maju mundur? Allah juga yang tahu. Jadi artinya kalau orangnya taat, tak undurin lah. Tadinya udah jadwal nih, ya ngelihat, wih pada rajin sholatnya, tak undurin. Apa begitu? Ya Allah juga yang tahu, nggak tahu kita juga. Ya kuasa-kuasa Allah lah. Sebab di ayat-ayat yang lain Allah menyatakan, aku tidak mungkin mengadab suatu kaum kalau mereka istighfar. Nanti di ayat yang lain, wahum mustaghfirun. Aku tidak akan mengadab suatu kaum kalau mereka istighfar. Ya, jadi ini apa begitu? Wih, pada rajin. Wih, sekomanding lah. Kita juga nggak tahu. Apa ya begitu, itu kan? Hanya Allah yang tahu. Sakulat fis samawati wal ard. Ay khafiyan ilmuha ala as-samawati wal ard. Berat di langit dan di bumi. Artinya samar pengetahuan kepada ahli langit dan bumi. Jadi soal kiamat ini berat. Ya. Washtidatu amriya aidan alaihim fahum minas sa'a musyfiqun. Dan mereka akan merasa kesulitan di hari kiamat. Artinya takut. La ta'tikum illa baghtah. Tidak datang kiamat kepadamu kecuali mendadak, faja'atan, tiba-tiba, min haitsu la yash'urun. Ya, dalam kondisi mereka tidak mengetahuinya. Jadi memang dirahasiakan. Lam yasta'idu laha wa lam yatahayya'u laha. Artinya mereka tidak siap-siap menyambutnya. Dalam keadaan tidak siap-siap. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu harisun, kepengen tahu. Ka'annaka mustahfim anis soal, seakan-akan kamu tahu. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu tahu, dikiranya kamu tahu. Bang orang nggak tahu ditanya. Ya, orang nggak tahu ditanya, seperti dukun lah. Kira-kira dolar kapan naiknya? Yang udah nyata waktu itu kan Ki Gendeng Pamungkas, Joko Bodo, nama-nama ini kan sudah mencirikan mereka nggak bisa ditanya kan. Gendengnya Pamungkas, nggak tahun-tahun gendengnya udah habis-habisan, udah pol. Jokonya Joko Bodo, ditanya pula. Tuh. Jangankan yang jauh-jauh, besok nih dolar berapa, mereka nggak bisa jawab. Ya namanya aja mencerminkan mencerminkan kebodohannya, mencerminkan nggak bisa. Nah ini, begitu juga mereka bertanya kepadamu tentang yang kamu tidak tahu, seakan-akan kamu tahu, dikiranya kamu tahu. Ya harisun ka'annaka mustahfin anis su'al walam ya'lamu annaka likamali ilmika bi rabbika wa ma yanfa'u su'al anhu ghairu mubalim bi su'al al-khali min maslahat. Mereka tidak tahu bahwa soal-soal begitu itu jauh dari pemikiran Rasul. Artinya Rasul orang mikiri mengkoreng-koreng. Yang penting adalah kesiapan. Ya, buat apa kita kepikiran. Yang penting kita siap setiap saat. Nah, inilah kebiasaan orang yang kurang maju ya. Kata Pak Yusuf Kalla, beliau nggak setuju ada ujian nasional ditiadakan. Maka dipastikan pasti kurikulum berubah lagi nih. Berubah. Ya berubah. Kalau kemarin teori saja, teoritis kemarin, bukan praktisi. Yang kemarin jadi menteri itu teoritis, bukan praktisi. Kalau sekarang praktisi. Ya contohnya begini, saya belajar ilmu hukum. Ya di fakultas, saya namanya teoritis, hanya teori-teori. Itu hukum yang diajarkan oleh teoritis dengan praktisi berbeda. Maksud praktisi begini, ada seorang hakim di pengadilan, dia jadi dosen
Dia hakim, tapi itu ceramahnya berbeda, kuliahnya berbeda dengan dosen yang tidak jadi hakim. Nah, Abdul Mu'ti sekarang ini itu seorang praktisi, praktisi pendidikan. Jadi tepat. Ya, artinya pekerja lapangan. Jadi tahu betul tentang pendidikan. Ya mudah-mudahan lah. Ya walaupun nggak semuanya kita setuju ya, isi kabinet, tapi beliau berniat merangkul semua. Cuma itu, ini presiden kita sekarang aristokrat, berdarah biru. Karena beliau dari kecil nggak pernah susah. Tapi prajurit, nah itu kan, nggak pernah susah karena beliau keturunan orang mulia. Terkenal ya dulu seorang ekonom. Bapaknya, ya Joyo Hadikusumo itu dulu. Joyo ekonomik apa tuh dulu terkenal dengan ekonom ya. Ya, begawan ekonomi, sebut begawan. Jadi ini anak begawan. Itu ya, beliau itu. Walaupun ya di sana sini masih ada ya namanya manusia lah. Tapi kita tetap harap ada perbaikan-perbaikan demi masa depan bangsa. Dirangkul banyak orang, semua gemuk, kabinet gemuk. Lebih dari 50. Kalau sidang ya mungkin ramai juga ya. Long seket. Ongkosnya tambah gede kan? Negara mengucurkan kedatangan mereka itu untuk rapat lebih besar. Ya untuk kemajuan nggak ada masalah. Gampang dicari lagi tuh. Buat apa irit-irit tapi nggak ada maju itu kan? Nah kita lihat sepak terjangnya. Tapi memang pasar belum biru ini, masih merah. Walaupun menunjukkan kenaikan dikit-dikit, masih sentimen. Ya kalau kita dilihat maju oleh bangsa lain, wah ini akan drastis. Cuma yang nggak enak ada laporan beberapa pemuka-pemuka bangsa itu justru banyak ramai ke orang nomor 2-nya. Jadi jangan sampai disalib gitu. Disalib gitu. Jangan sampai satu diatur oleh 2. Jangan sampai kepanjangan dari kemarin, jangan sampai. Sebab kemarin kebobrokannya sudah ancur-ancuran. Ini harus diperbaiki. Seperti IKN, ya kita setuju pindah. Tapi kita belum siap dari sisi ekonominya belum ditata. Sehingga kalau udah jadi nggak ditempatin kan sayang gitu. Sayang ya. Kalau kita bikin mengeluarkan biaya yang besar, kita belum siap. Belum siap menempati. Ya sudah nanti akan jadi terbengkalai lagi. Memang gagasan pindah itu bagus. Karena ibu kotanya sudah berat. Seperti Malaysia kan, ibu kotanya bukan di Kuala Lumpur, Putrajaya ya. Putrajaya sudah pindah. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu ya. Qul innama ilmu inda walakin aktsara fadzalika harisu ala ma la yambaghi alhis alai. Jadi mereka salah tempat menanyakan yang seharusnya tidak ditanyakan. Ya, kata ahli tafsir. Wa khususan mithla haula alladzina yatrukuna su'al anil aham wa yad'una ma yajibu alaihi minal ilm. Ini enggak beda dengan orang yang menanyakan hal-hal yang tidak penting. Yang seharusnya di depan mereka enggak ditanyain, tapi yang jauh-jauh ditanyain. Summa yadhabu ila ma la sabila li ahad ayudrikahu wa lahum mutaliban bi ilmi. Untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Nanyain sesuatu yang nggak bisa dijawab. Kan susah itu. Yang penting-penting mah nggak ditanya. Singkatnya sih menurut saya, ini yang nanya bukan pengen tahu. Yang nanyain. Sekedar ngerecokin doang. Ngetes lah.
Qala Syangkiti hadil ayat kalimat tadulu ala anna waqta qiyamis sa'a ya'lamuhu illallah. Kata Imam Syangkiti, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu kapan terjadi kiamat kecuali Allah. Ya. Wa qad ja'at ayatun ukhra tadullu ala dzalika, dan banyak ayat-ayat yang senada dengan ini. Wa sawab minal qaum fi dzalika yuqala inna qauman sa'alu Rasulullah anis sa'a fa anzala hadhil ayat. Singkatnya, beberapa orang datang kepada Rasulullah menanyakan kapan kiamat. Lalu beliau menjawab dengan ayat ini. Wa jaizun an takuna kanu min Quraisy wa jaizun an yakuna minal yahud wala khabar bidzalika indana. Yang nanya ini enggak selalu orang kafir katanya. Boleh jadi orang Quraisy, boleh jadi orang kafir, Yahudi ya. Wala khabar lidzalika indana yajuzu qaul ala ayyi dzalika kana. Tidak ada dalil yang menunjukkan yang bertanya ini orang yang memusuhi Rasulullah. Tidak ada. Tidak ada dalil. Jadi yang nanya siapa saja. Wa sawab minal tadi. Wa rajaha Ibnu Katsir qaul awal faqala wal awal asbah li anal ayat makkiyah wa kanu yas'aluna anis sa'a istib'adan li wuqu'iha. Tapi kata Ibnu Katsir karena ayat ini ayat makkiyah turun di Mekah, ini sangat munasabah kalau yang nanya orang kafir Mekah. Artinya pertanyaan ini pertanyaan bukan pengen tahu, tapi sekedar ngetes. Ya. Wa qala Sadiqin Khan wa dzahir ayat ana su'al anin nafsi sa'ah wa dzahir ayat mursal ana su'al an waqtiha fa hasala minal jami' ana su'al madhkur huwa anis sa'a bi tibari buqiha minal waqtil muayyan lidzalik. Wa qala Muhammad Rasyidira wa dzikru sa'a awalan wal istifham an zamaniha wuqu'iha sanian kana ala qaidi taqdimi aham wa huwal maqsud bidzat. Nah, ini ceritanya banyak sekali ya. Singkatnya, orang bertanya pada Rasulullah tentang hari kiamat, lalu dijelaskan oleh ayat ini bahwa perkara kiamat perkara rahasia. Dia akan datang secara mendadak. Yang terbaik yang kita siapkan adalah bekal. Ya, kapanpun terjadi, kita sudah siap. Tuh. Pokoknya nunggu aja, pokoknya terjadilah. Tunggu aja. Nah, dalam posisi menunggu, jangan leha-leha kita. Kita sudah siaga. Hadis-hadis berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. An Hudzaifah qala su'ila Rasulullah anis sa'ah. Rasulullah pernah ditanya tentang kiamat. Lalu dijawab, ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha ilahu. Ayat ini ya. Walakin akhbarakum bimasyaratiha wa ma yakunu bainaya. Tapi aku ingin sampaikan tanda-tandanya. Nah ini tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Al fitnatu qad arafnaha. Fal haraj ma huwa. Kata Rasulullah, tanda-tandanya adalah inna bainahuma fitnah, akan terjadi banyak fitnah, waharajan dan haraj. Haraj itu apa? Kalau fitnah kami sudah tahu ya. Haraj itu pembunuhan. Akan terjadi di hari kiamat banyak pembunuhan. Wa yalqa bainakum atanaqur fala yakadu ahadun ya'rifu ahadan. Dan kalian satu sama lain kadang-kadang pertemanannya sudah kendor. Nah, pertemanannya. Dalam hadis lain, Nabi ditanya, wa inna ma ilmu indallah wa aqsimu billah ma alal ardi min nafsin manfusatin ta'ti biha mi'ata sanah. Kalau kiamat terjadi, terasa ya seakan-akan 100 tahun. Ya, jadi terjadinya musibah itu seakan-akan lama sekali gitu. Ya karena kita kan kalau kesel kan yang sebentar jadi lama kan. Sementara kalau kita menikmati sesuatu yang lama jadi sebentar. Kan begitu kan? Contohnya nunggu, ngantri, itu kan ngeselin tuh. Walaupun sebentar kesannya lama. Tapi kalau kita lagi enjoy, lama sebentar. Nah begitu juga di hari kiamat. Ya karena pada waktu itu belum ada jam. Kira-kira kalian menunggunya lama, berat. Ya.
Dari Abi Hurairah, la taqumu sa'ah hatta talawa syamsu min maghribiha. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan tanda-tandanya kiamat tidak terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jadi konon nanti di hadis yang lain setiap hari matahari lapor, ya Allah, tugas sudah diselesaikan. Lalu Allah menurunkan perintah, besok begitu lagi. Begitu lagi. Besok begitu lagi. Terus saja. Sampai suatu saat Allah berfirman, berbeda. Sekarang kamu terbitnya dari barat. Siap? Geser. Katanya gitu ya, dalam hadis. Jadi tiap hari lapor. Sudah dilaksanakan. Lagi, besok. Begitu lagi. Terus sampai satu titik. Nanti Allah minta, sekarang terbalik. Kamu terbitnya dari barat. Siap, terbit dari barat. Nah itulah mendekati kiamat. Faidha tala'at fara'ahan nas amanu ajma'in. Maka ketika ya matahari terbit dari barat, semua orang yang ada di situ yang mengalaminya beriman semuanya. Karena melihat tanda yang disampaikan dalam agama Islam benar adanya. Fadzalika hin la yanfa'u nafsan imanuha. Tapi pada waktu itu iman tidak berguna. Sudah ditutup registrasinya. Maaf, sudah tutup. Ya kan? Aw kasabat fi imani khaira. Jadi waktu itu yang dianggap berarti adalah sudah beriman tapi beramal. Tuh ya, sudah beriman tapi beramal. Jadi meskipun sudah beriman sampai dengan matahari terbit dari barat belum beramal, tetap nggak akan diterima oleh Allah. Ya, jadi sudah beramal. Wala taqumu sa'ah wala taqumana sa'ah wa qad nasyara rajulan thawbahuma bainahuma fala yatabayani. Dan sa'ah ya, kiamat akan terjadi. Wa qad nasyara rajulan thawbahuma bainahuma fala yatabayani. Pada waktu itu ada dua laki-laki ya yang menggelar pakaiannya, dia tidak berjual beli, nggak jadi berjual beli, saking kagetnya. Orang lagi transaksi kaget gitu, sampai maaf nggak jual dulu, ya karena terjadi. Walayatuyani, bahkan tidak sempat melipatnya, saking bengong. Saking terkejut ya dengan kejadian yang dialami pada waktu itu. Wala taqumana sa'a wa qad sarafa rajul bila bani kahmatihi falayat amuhu. Dan begitu juga kiamat tidak akan terjadi sampai seseorang yang mau minum nggak jadi. Ya, mau minum kaget gitu ya, sampai orsid. Ya terbayang bagaimana gitu. Ini kan ilustrasinya susah dibayangin ya, namanya orang hiruk pikuk kan. Wala taqumana sa'a wa huwa yalitu haudahu fala yasqa fihi. Ada orang yang ya tadi itu sudah siap minum tapi enggak tega ya. Enggak tegel mau minum karena ada peristiwa besar. Wa taqumu sa'a wa qad warafa ahadukum aqlata ila ma fi fala. Ada yang bahkan sempat tangannya sudah mengambil nasi, nggak sempat ditelen. Tapi begitu dengar suara, sampai nggak jadi makan. Hilang selera, sikatnya gitu. Yang haus hilang dahaganya, yang lapar hilang enaknya. Nggak jadi ditinggal. Ada apa ini? Ada apa? Sampai begitu katanya. Ini peristiwanya sangat dahsyat ya. Sampai orang yang melahirkan meninggalkan bayinya. Nanti ada di ayat tuh. Ya. Dan semuanya dalam keadaan mabuk, wa mahum bisukara. Padahal bukan mabuk, keleyengan gitu. Karena kalau gempa itu kan keleyengan. Seperti mabuk gitu. Jalannya udah nggak flat lagi. Ya, terombang-ambing. Padahal mereka bukan mabuk. Walakinna azaballah syadid, tetapi azab Allah yang dahsyat. Ya, mudah-mudahan itu tidak kita alami lah. Ya. Kalau kita alami,
apapun kita pasti paleng. Wis ora enak lah pokoknya, arep mangan warung tutup, mau isi bensin, tukang bensin lari, mau cukur sebelah doang, wis ora enak lah. Engko maning ya harus itu. Sehingga separuh, wah lari terbirit-birit, menyelamatkan diri. Ya nggak enak lah pokoknya. Jadi nanti ada hadis yang menyatakan hanya orang yang kurang beruntung lah yang menyaksikan kiamat besar terjadi. Kurang beruntung. Ya memang sih. Di mana-mana dia mendengar jeritan, tolong terjadi di mana-mana. Nggak tega kan? Kita sendiri mau menyelamatkan diri kemana juga bingung. Kita lanjutkan dengan hadis-hadis. Kemarin sudah dijelaskan terakhir tentang la yusanu raf'ul yadaini inda ruku' wa inda raf'i minhu. Bahwa kita salam nggak usah melambaikan tangan. Ya, tangan yang sudah kita letakkan di atas paha jangan dilambai-lambain. Kepala saja yang nengok kanan kiri. Nggak usah tangannya. Kata Rasulullah, apa-apa tuh kayak buntut kayak buntut kuda katanya. Rasulullah menganalogikannya, apa-apaan kamu itu dilampai kayak buntut kuda. Nah, itu tidak ada dalilnya. Selanjutnya, mayaqulu ba'da takbir. Apa yang kita ucapkan setelah takbiratul ihram? Dari Abi Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbir wa baina qiraah iskatatan. Suatu saat Rasulullah setelah takbir sebelum baca beliau diam. Qala asabu qala hunayatan, sebentar, enggak lama. Fakultu, lalu aku bertanya, ya bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Iskatuka baina takbir wa qiraah matakul. Anda tadi terdiam ya antara takbir dan baca. Setelah takbiratul ihram enggak baca-baca, itu ngapain? Kalau saya yang ditanya si marah. Si remetakon ambekan gue mah. Ngatur napas. Rasulullah ditanya, tapi jawab aja Rasulullah ya, meladeni ya. Tadi baca apa ya Rasulullah kok diem katanya. Nah, beliau jawab, yang aku baca tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allah maghsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barat. Ini kata khataya ya. Yang pertama ada ya-nya ya. Khatayaya. Yang kedua minal khataya. Kalau yang ada al-nya enggak ada ya-nya. Ya-nya cuma satu. Ya, ingat ya. Jadi yang ada al-nya, ya-nya cuma satu, minal khataya. Khataya itu kesalahan-kesalahan. Kedua ada ya-nya aku artinya. Nah, contohnya gini. Ya, Allahumma ba'id, ya Allah jauhkan baini, jarak antara aku wa baina khatayaya. Tuh, kalau ni berarti ada ya gitu ya. Khataya, karena khataya itu kesalahan, ya itu aku. Dan kesalahanku, jauhkan jarak antara aku dan kesalahanku kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Terus yang kedua, Allahumma naqqini, ya Allah bersihkan aku minal khataya, tidak ada ya-nya cuma satu. Ya, jadi kalau ada al, ya-nya cuma satu, minal khataya, dari kesalahan-kesalahan, ya. Kama sebagaimana yunaqqa, dibersihkan as-thawbul abyad, pakaian putih, minad danas, dari noda. Yang ketiga ada lagi ya-nya dua. Ya. Allah maghsil khatayaya. Nah, kadang-kadang keliru nih di mulut nih. Bil ma'i wassalji wal barat. Ya Allah, basuhlah
kesalahan-kesalahanku, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin. Ya, itu yang hadis yang Jadi namanya doa iftitah. Doa iftitah itu bentuknya macam-macam. Nah, ada salah satunya tadi. An Abi Hurairah yaqulu kana Rasulullah, ini sama. Bentuknya macam-macam ini. Ada ini juga. Allahumma mana nih? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falam qada Rasulullah sallallahu falam ayyukum mutakallim bil kalimat. Suatu saat anna rajulan jaa fadakhala saf. Seseorang datang lalu dia masuk ke saf waqad hafazahu nafas, sambil terengah-engah. Ya, nafasnya terengah-engah mengejar salat awal waktu. Faqala alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falam qada Rasulullah salata. Selesai sholat, Rasulullah mengatakan, ayyukum al-mutakallim bil kalimat. Tadi yang ngomong siapa tuh? Fa'aramal qaum. Lalu kaum menunjuk, ya. Ayyukum mutawakkil fa'inna lam yakul ba'san. Tidak ada yang jawab. Jadi begitu ditanya, tadi yang ngomong siapa itu? Di belakang ada suara. Aku dengar. Ya. Yang hadir diam. Ayyukum mutakallim. Kembali Rasulullah bertanya, siapa? Fa inna lam yakul ba'san. Faqala rajulun ji'tu wa qad hafani nafas faqultuha. Ya Rasulullah, saya yang tadi ngomong. Saya datang terengah-engah karena buru-buru, jadi ngos-ngosan gitu. Jadi saya yang mengucapkan itu. Dikiranya akan dimarahi gitu ya, singkatnya itu ya. Makanya pada diam. Rasulullah menjawab, laqad ra'aitu isna asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat 12 malaikat memburunya untuk mencatat siapa yang melaporkannya. Jadi 12 malaikat memburu untuk menulisnya, ya, untuk dilaporkan pada Allah. Jadi maksudnya bagus lah gitu. Ya, salah satu ucapan yang bagus itu tadi hamdan katsiran ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dan banyak lagi. Kemudian salah satu doa iftitah adalah subhanakallah wa bihamdika. Dari Umar bin Khattab, kana yajharu bihaul kalimat yaqulu subhanakallah wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Bahwa Rasulullah menjaharkan kalimat ini. Jadi Rasulullah sewaktu-waktu mengeraskan suara yang seharusnya tidak dikeraskan. Ya. Ini supaya apa? Supaya didengar, kan gitu kan? Mengeraskan suara kan supaya didengar. Kalau Rasulullah doa iftitahnya begitu aja kan enggak. Ngomong apa kok bergumam? Kan susah dicatatnya. Maka Rasulullah kadang-kadang mencontohkannya itu kan menyuarakan. Dalam suatu kesempatan Rasulullah membaca Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Jadi ulama ada yang menganjurkan dikombinasi. Ya, salat iftitah ini, doa iftitah ini kombinasi, jangan itu-itu saja. Jadi kadang pakai ini, kadang pakai itu, tapi jangan digabung gitu. Satu-satu tapi beda-beda. Ya tergantung kita lah mau apa gitu supaya bervariasi. Sunnahnya begitu. Jadi akhirnya dihafal semua. Maja fi watil yamin ala shimal ya. Jadi itu bentuk-bentuknya banyak. Tentang menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Dari Sahal bin Sa'ad, ana qala kana nas yu'marun. Orang-orang disuruh ayyada'a rajul yadal yumna ala dhira'al yusra fis salah, agar meletakkan tangan kanan di atas dhira'. Dhira' itu ini pergelangan ya. Pergelangan kiri fis salat. Jadi ini dipeluk, ini memeluk gitu. Memeluk
Iya. Ada yang enggak ada dalil. Ada yang sampai ke sini. Katisen. Iya, yang benar ya ini memeluk sini. Sudah waktu ya. Bentar lagi. Hadis ini sahih ala zira yusra fi salah. Qala Abu Hazim la a'lamu ila annau yanmi dzalik. Dari Wa'il bin Hujur anna rafa yadai haina hatta salat kabbara wa safa hamam hiyala udhuni sumal tahafa bisawi suma wadayada yumna. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Falama arada ayarka akhraja yadahu minas saub. Saat beliau pengen ruku, beliau mengeluarkan tangannya dari pakaian. Summa rafa'ahuma, kemudian beliau mengangkat keduanya. Summa kabara faraka, kemudian bertakbir dan ruku. Ya, jadi rupanya ada di jubahnya ya. Jadi ketika ruku, Allahu Akbar. Nah itulah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah berkenan melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, mentakdirkan mereka penuh berkah, serta menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.